Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Ruli Sirawan. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi file Excel untuk pengolahan nilai ujian sekolah yang sebelumnya sudah pernah saya upload, tapi kali ini saya buat sedikit revisi karena kemarin sempat ada melakukan sosialisasi dari kementerian untuk penulisan belangko ijazah. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya revisi di dalam file Excel yang sebelumnya saya share. Jadi langsung saja kita buka Excelnya. Nanti akan saya jelaskan penambahan fitur yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menilai nilai ujian sekolah terutama kelas 6 ya, karena sudah semakin dekat dengan pengumuman. Kemarin kalau tidak salah pengumuman itu 15 Juni 2022, sekarang sudah tanggal 26 Mei. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum mengolah nilai ijazah bisa memanfaatkan file Excel saya. Kita langsung saja ke file Excel yang telah saya perbaiki. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi ada beberapa fitur yang saya rubah dan saya tingkatkan. Yang pertama adalah SKM. Tadinya dia hanya satu kriteria, tapi saya buat menjadi tertulis dan praktek. Tertulis dan praktek ini, kalau tertulis itu untuk memasukkan nilai minimal tertulis, dan praktek untuk memasukkan nilai minimal ujian praktek. Ini nanti akan menjadi salah satu kriteria kelulusan untuk menentukan apakah siswa itu bisa lulus. Itu harus memenuhi nilai yang pertama ini, SKL dari mapan utama dan ulang. Teman-teman bisa input seperti biasa ya, menggunakan angka. Kalau ini saya menggunakan standar 50-30 untuk tertulis dan praktek 70. Nah, nanti efeknya seperti apa kita akan lihat sama-sama. Terus kemudian ada penambahan fitur lagi, itu di SKL nilai sikap. Jadi di bawahnya ini, nah di bawahnya ini ada kolom baru, itu untuk SKL nilai sikap. Teman-teman bisa tentukan nilai minimal sikap yang akan digunakan untuk menentukan kelulusan, apakah menggunakan kriteria baik, cukup, atau kurang. Itu dengan melakukan klik pada angka digit nilai sikap skornya. Silahkan pilih salah satu. Apakah nanti hasil ujiannya bagaimana, kita akan lihat bersama-sama. Lalu di sebelah kanan ini juga ada saya meningkatkan lagi karena kemarin ternyata pengguna Microsoft Office 2016 ke atas itu sangat sedikit di kecamatan saya. Di kecamatan saya itu yang menggunakan Office 2016 ke atas terjumlahnya itu masih sedikit, makanya saya buat lagi versi yang non query. Jadi perbedaannya, kalau yang di sini itu untuk cetak dokumen yang sudah menggunakan Power Query, lalu ini adalah cetak dokumen untuk yang belum menggunakan Power Query. Ini sudah saya bedakan, ini query, non query. Ini hasilnya akan sama, hanya saja teknik inputannya itu nanti beda. Kalau Power Query itu sudah otomatis, kalau non query itu harus memasukkan nomor induk siswa dulu, baru keluar nama dan nilainya. Kalau Power Query itu langsung tanpa harus menginput. Bedanya di situ. Lalu untuk cetak draft masih sama. Jadi yang beda itu dari nilai ijazah sampai nilai rapot, ini yang beda. Kalau cetak draft dan lain-lain itu masih sama. Jadi itu beberapa perubahan untuk pengolah nilai kelulusan yang teman-teman nanti bisa manfaatkan. Kita mulai dari yang SKL ya. Kita coba SKL di sini. Nah, di sini sudah ada data siswa dan nilai ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk input nilai
kita bisa melakukan ke data siswa dan nilai. Oh ya, kalau dari halaman utama itu bisa dengan mengklik tombol hijau ini ya, diklik saja, nanti dia akan masuk ke data nilai. Nah, kita akan mengecek apakah SKL ini itu akan berpengaruh pada status kelulusan. Kita akan cek. Misalkan kita punya kriteria 50. Oh, ini nilai sikapnya saya rubah dulu saja. Kalau posisi nilai seperti ini, maka siswa saya itu lulus semua. Misalkan saya buat untuk praktek itu 90 praktek agama, maka yang terjadi adalah semuanya tidak lulus. Karena apa? Ada salah satu nilai yang belum tercukupi. Maka ini ketika kita berubah ke 70 itu akan lulus. Begitu juga dengan nilai yang lain. Misalkan matematika minimal 78, itu masih lulus. Kalau misalkan 89, nah, ada beberapa yang tidak lulus. Jadi semua angka ini berpengaruh. Angka tertulis juga berpengaruh. Misalkan matematika minimal 70 ya. Nah, tambah 1. Ini kita buat 70. Semuanya berpengaruh. Jika kita buat 90, wah, tidak lulus semua ya. Jadi berapa angka yang teman-teman masukkan ke sini itu akan berpengaruh pada status kelulusan. Itu juga dengan mulok. Kan Jawanya teman-teman buat 98, maka tidak lulus. Tinggian. Ini sesuaikan dengan pos panduan untuk pelaksanaan ujian sekolah. Biasanya itu ada persetujuan penentuan SKL dari kepala sekolah, kebijakannya bagaimana. Pak Yulis, kalau misalkan nilai ujiannya itu tidak dijadikan sebagai syarat, gimana? Udah, kita buat 0 aja, itu pasti lulus semua. Kita buat 0 aja, itu pasti lulus semua. Nah, tuh. Ini kita buat 0 semuanya. Ini kita buat 0 semuanya ya. Itu pasti lulus semua. Karena nilai di sini itu lebih tinggi dari angka yang ada di sini. Gitu. Kalau kita hanya acuannya dari sikap saja, udah ini kasih 0 semua, sikapnya dipasang, minimal sikapnya apa? Nah, misalkan mau sikap baik, ya berarti pakai 2,4. Nanti status minimal baik. Kalau di bawah baik, dia akan tidak lulus. Misalkan ini kan minimal itu baik ya di kelas saya. Kalau saya buat sangat baik 3,4 ya, maka ada yang tidak lulus. Jadi selain nilai ini ya, nilai praktek dan tertulis, nilai sikap juga berpengaruh. Teman-teman bisa pilih di drop down ini, pilih yang mana. Kalau misalkan tidak diacu dengan nilai sikap, ya udah buat 0 aja, pasti lulus semua. Gitu ya. Iya, jadi ini gitu caranya. Di drop down ini silahkan tentukan sendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi penentuan SKL sekarang sudah ada peningkatan, yang sebelumnya hanya satu ini saja, satu deret ini kemarin sudah saya tambah untuk bertulis dan praktek, lalu ada nilai sikap. Lalu untuk pengaturan koma nilai masih sama ya. Nah, selanjutnya adalah query. Sebenarnya teman-teman ada yang beberapa gagal paham tentang query dan power query ya. Jadi, yang namanya power query itu nanti yang terhambat itu bukan berarti tidak bisa digunakan sama sekali. Tapi kalau teman-teman pakai Office 2016 ke bawah, itu tetap masih bisa terbaca, hanya saja tidak bisa melakukan refresh data. Jadi data yang terbaru di sini ketika ada perubahan itu kalau di Power Query itu nanti akan berubah sendiri kan. Di sini nanti akan berubah sendiri harusnya. Tapi kalau
bukan Power Query, itu tidak bisa berubah sendiri. Oke, biar tidak bingung akan saya contohkan saja langsung. Misalkan untuk data ini ya, saya akan menginput satu siswa lagi 1100. Ini saya acuannya pakai nomor induk ya, jadi pastikan nomor induknya tidak kosong. Namanya Totolink. Kalau kita menggunakan Power Query, kita lihat di sini di nilai rapot, ya, rapot semester 1 semester 2. Kalau yang menggunakan Power Query ini, dia akan bisa terisi secara otomatis hanya dengan melakukan refresh data ya. Ini yang kita buka yang Power Query. Apakah benar? Mari kita coba. Caranya kita masuk ke menu data, ini data ya, ini data, lalu refresh semua. Terus kita tinggal tunggu. Proses sinkronasi. Nah, teman-teman bisa lihat Totolink ya di sana. Dia muncul sendiri tanpa harus kita input nomor induk. Lalu yang non query gimana? Kita lihat saja di non query-nya. Di menu non query ya. Kita lihat di menu non query. Ini ya, menu cetak non query. Kita di sana dia tidak. Lalu biar keluar bagaimana caranya? Ya udah, teman-teman tinggal input nomor induk di sini saja sesuai dengan nomor induknya si Totolink. Tadi kan Totolink pakai nomor induknya 1100. Kita masukkan 1100. Nah, dia baru keluar. Bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau non query itu tidak otomatis. Teman-teman harus input nomor induk ya ke halaman yang non query. Begitu juga untuk semester 2. Teman-teman input lagi 1100. Nah, rapor yang semester 5 juga 1100 dan seterusnya. Ini kok masih 00 ya, karena kita belum input nilai untuk Totolink. Itu kalau non query, jadi tidak otomatis. Teman-teman harus menginput nomor induk dulu gitu. Nah, terus kalau ada penghapusan data, misalkan ini Totolinknya nggak jadi lah, hapus saja dan hapus saja. Kalau Power Query cukup refresh semua. Kita tunggu sampai selesai. Di sini kan menjalankan query di latar belakang ini ya, masih proses. Data sedang diperbarui kan itu. Nah, selesai. Kita coba lihat ya di hasil sinkronasinya. Kalau di query, dia akan otomatis hilang. Tapi kalau di non query, teman-teman harus menghapus satu-satu karena ini nanti ada data NA. NA ini berarti datanya kosong. Maka ini harus dihapus seperti ini. Silang. Rapor semester 2 juga. Nah, satu-satu yang sabar ya. Iya, orang sabar disayang Tuhan. Gitu. Nanti kata ibu guru, orang sabar disayang Tuhan. Itu perbedaannya antara yang Power Query ya, yang ini Power Query ini, dan yang non query. Itu salah satu fitur yang saya gunakan di situ untuk mengakomodasi laptop-laptop yang belum siap menggunakan Power Query gitu ya. Ribet Mas Yulis kalau harus input
induk satu-satu, ya itu resikonya ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau pengen ringkes, gunakan Office 2016 ke atas, itu sesimpel itu ya. Lalu untuk draft ijazah bagaimana? Draft ijazah tidak ada pengaruhnya dengan Power Query, ini murni hanya formula VLOOKUP ya. Jadi teman-teman hanya tinggal milih sesuai dengan nomor induk saja, nanti draftnya akan menyesuaikan. Nah ini, sudah menyesuaikan. Nah untuk halaman belakang juga pilih sesuai dengan nomor induk di sini. Ini ada yang kosong, gimana Pak Yulis? Yaudah, kalau kosong ya nggak keluar, nilai kosong terdeteksi bla bla bla. Di sini keluar. Begitu juga dengan surat keterangan kelulusan, lalu ada surat karakter, sertifikat karakter, baik yang non query dan query itu sama menggunakan nomor induk. Nah, bedanya di situ saja. Ya, untuk misalkan kemarin ada yang alamat ijazah itu kan, kalau di juknis yang baru itu kan ada tulisan GAP ya, ada, kalau misalkan kabupaten ya ada GAP, kalau kota ya kota. Tapi ini entah bagaimana nanti mau pakai yang mana, teman-teman tinggal ganti di sini saja. Misalkan mau pakai Banjarnegara saja, ini nanti di draft ijazah itu akan berubah menjadi Banjarnegara di sini. Kan di halaman belakang juga berubah Banjarnegara ya. Di surat karakter juga sama di Banjarnegara. Hanya di situ saja. Kalau ini teman-teman kosongi ya nanti di tempat itu ya nanti kosong gitu. Saya perbaiki lagi, nanti di draft ijazahnya juga akan ikut berubah. Banjarnegara belakang juga GAP Banjarnegara. Mau pakai yang mana ya silakan konsultasikan dengan kepala sekolah masing-masing, karena itu kebijakan dan biasanya harus koordinasi. Ya mungkin itu saja ya, salah satu penambahan fitur dari saya untuk pengolah nilai kelulusan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau mungkin ada yang merasa kurang puas atau ada usul yang membangun ya untuk Excel saya, nanti bisa komen di bawah, utarakan saja apa yang perlu saya tingkatkan lagi, nanti insya Allah akan bisa direspon. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.